Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rapat kali ini kita bakal ngebahas progres acara kita. Langsung aja dimulai ya, mulai dari danusnya. Coba dijelasin yang bagian danus. Oke, gue dari danus. Jadi danus itu udah ngelakuin paid promote, nyari sponsor, jualan merchandise, sama patungan panitia. Nah, dari usaha-usaha yang udah kita lakuin itu baru kekumpul sekitar 40 jutaan. Nah, itu mungkin hampir setengahnya dari total pengeluaran. Udah hamin 1 bulan loh, Pri. Dan lu baru ngumpulin dana 40 juta. Itu gimana deh kerjanya? Benar. Sebenarnya kalau kan kita lagi masa pandemi kayak gini ya, susah juga buat nyari sponsor dan segala macam karena perusahaan juga lagi minimalisir pengeluaran gitu kan. Ya harusnya lu cari alternatif lain dong, cari dana dari tempat yang lain. Gimana Misalnya? sih? Udah lah. Ya misalnya ya banyak lah, lu cari sendiri. Itulah, langsung aja next ke bagian perlengkapan. Coba jelasin yang perlengkapan. Ya dari gue perlengkapan. Jadi perlengkapan mau laporan. Kita sebenarnya butuh barang banget yang buat dibeli, tapi pas gue nanya ke anak keuangan, mereka tuh nggak punya dana lebih itu, malah dananya kurang. Buat GS dan venue aja belum tercapai, gimana mau beli barang-barang kecil, kayak gitu. Dana kurang lagi. Ya, balik ke hal yang tadi lagi. Tapi kita udah cari alternatif gitu buat minjem ke teman-teman, tapi teman-temannya juga belum ada respon sampai saat ini. Untuk boleh nggak pinjem barang-barangnya ke teman-teman gitu. Ya, berarti ya anak perlengkapan cari barang di tempat lain dong, atau enggak bila perlu beli barang baru gitu. Tambahin lagi danusnya. Berarti tugas danus lagi kan tuh, nambahin dana yang lebih banyak. Benar gak? Iya, Dok. Iya. Langsung aja next ke acara. Pertama kita ngebahas venue-nya dulu. Coba. Jadi gue dari divisi acara. Tugas gue itu nyari venue. Gue udah survei buat indoor. Kalau yang indoor sendiri plus untuk minusnya itu tinggal. Terus penontonnya juga jadinya bisanya lebih sedikit. Terus lebih panas juga sama lebih kerasa aja sempitnya. Untuk yang outdoor, Marian, coba jelasin ya. Nah, kemarin gue disurvey yang outdoor juga nih, Do. Jadi yang outdoor tuh gue sebutin plus minusnya dulu ya. Jadi plus minusnya itu, untuk plusnya yang outdoor nih lebih luas. Terus habis itu ya buat dekorasi di panggung tuh pasti kelihatan bagus lah kalau malam maupun siang maupun sore. Sama itu sih kemarin tuh nggak bisa rame gitu loh tempatnya. Nah buat yang minusnya ini kemarin gue lihat harganya mahal banget sih, bener-bener mahal. Terus habis itu kayak peraturannya ribet banget gitu loh. Kemarin gue udah nanya sama yang punya tempatnya. Nah, terus habis itu kan gue diskusi sama Tania, enaknya gimana nih buat venue-nya. Enaknya tuh sebenarnya yang indoor sih untuk menyelesaikan budget kita. Jadi kan lebih cepat, lebih baik, karena udah hamin 1 bulan kan tadi lu bilang. Jadi menurut dari kami, ya gue sama Tania nyaraninnya indoor aja sih. Ya, mendingan indoor juga. Kalau dari gue sendiri sih, gue nggak terlalu suka di indoor ya. Gue lebih suka outdoor. Kenapa? Karena kalau outdoor itu lebih dapat vibes-nya, lebih dapat suasananya. Di luar tadi budget yang kalian sebutin, ya itu urusan yang baik lagi kayak tadi, urusan anak danus, itu urusan anak danus yang nyari dananya segala macam. Pokoknya sebisa mungkin kita harus di outdoor. Oke. Gimana? Oke kan? Oke, Dok. Oke, langsung aja ke gestarnya. Coba jelasin. Buat gestar, kita kan
buat gestar juga lihat dari keuangan panitianya. Nah, itu kalau dilihat-lihat itu bisanya cukup buat pamungkas atau enggak sisi itu, Dok. Cukup buat pamungkas. Aduh, Iya, kalau soalnya gue pribadi, anak gestar tuh udah hubungin CP-nya gitu ya, Jan ya. Terus kayak Iya. ya bisa sih masuk duitnya. aduh, kenapa nih? Gue pribadi nih ya, gue nyaraninnya tuh Sheila on Seven. Kenapa? Karena Sheila on Seven itu lebih narik masa gitu, lebih bagus kemana-mana lah. Udah gitu lebih narik masa, pokoknya lebih asik kemana-mana. Jadi kalau misalnya dengan ada Sheila on Seven di pensi kita, pasti pensi kita bakal jadi meriah banget. Tanpa ngomongin budget ya, karena gue percaya budget kita pasti ada. Ya gimana ya kalau misalkan mau Silon Seven itu manajernya tuh minta DP dulu, sementara beneran ada budgetnya tuh nggak ada buat Silon Seven. Ya diusahain dulu dong, cari sponsor, terus promote segala macem, yang lain pasti ada lah banyak. Ya dari Danusnya juga udah usaha. Lo sendiri juga PP kan jarang-jarang. Denda aja belum dibayar. Nah, iya benar. Denda mulu, Dok. Oh, Dok, dengerin. Ya itu udah beda kasus lah. Kalau Kalau misalnya beda kasus gimana? Kan sama-sama beda. dana. Iya sama-sama dana. Cuman kan itu mah urusan belakangan. Emang kalau misalnya gue nggak bayar, emang seberapa besar sih? Paling cuma 50.000. Ya, Ngaruh 50.000 juga duit. Ngaruh, Dok. Itu alasan kalian aja. Kalian tuh nggak terlalu becus gitu loh nyari dana doang. Padahal nyari promosi, nyari. Nah, gini, Do, lu sebagai ketua nih, sebagai ketua pelaksana, ketua umum, pelaksana apa umum sih? Pelaksana, sebagai ketua pelaksana, lu punya solusi nggak buat kita semua biar cari duit secara hamin 1 bulan itu cepat kita bisa lunasin semua, udah dapat venue, udah dapat GS, sama nggak ada utang. Ya, Nah, benar tuh, Dok. Ya kalau itu bukan urusan gue dong. Itu lebih ke urusan Danus. Karena emang cuma Danus yang harus nyari dana kemana-mana, nyari sponsor, segala macem. Ya kalau tugas gue ya cuma ngasih tugas aja gitu ke kalian. Nih, Enak kalian banget dong cari jadi ini, ketua. cariin perlengkapannya. Ya itu emangnya job desk gue sebagai ketua dong. Enggak dong, Cuman Dok. Itu ngasih lepas saran tangan doang. namanya, Dok. Iya. Kayak gitu caranya, Dok. Itu bukan lepas tangan. Gue menjalankan tugas gue sebagai ketua dengan cara membagi-bagi tugas secara rata. Ya rata kan, gue bagi tugas ke kalian. Dan harusnya kalian tuh memenuhi tugas Dan kalian tugas buat lo adalah dengan penuh tanggung jawab. Nah, tugasku tadi yang gue jelasin. Gue ngasih tugas secara merata, gue nyaranin, ini yang terbaik nih. Lu ya kan katanya kasih secara tau. rata. Terus lo ngapain aja selama ini? Usaha lo Ya. tuh apa? Ya gue ngebimbing kalian. Kalian gimana caranya kalian bisa dapat. Ngebimbing gimana? Gue gak ngerasa dibimbing kok. Kalau misalnya, Kayak dituntut sama. ya kalau nggak kayak gitu, nanti pensi kita nggak bakal berjalan dengan lancar dan nggak bakal ada yang datang. Kalian mau? Ya makanya bantuin dong. Setidaknya lo bantuin nyari sponsor, kayak minta bantuan dari kampus. Emang susah ya? Itu doang. Ya, itu kan tugas lu, Pri, sebagai Danus. Tugas gue doang, tugas lo enggak. Ya balik ke yang tadi, Pri. Gue kan udah nyebutin tugas gue. Berarti berhubungan sama pihak kampus juga tugas gue. Ya, kalau Bukan tugas misalnya ketua gue, ya? ya kalau misalnya gue ngebantuin lu Oh, sebagai udahlah, Danus, gue capek. berarti gue harus bantuin perlengkapan juga dong. Ya, Ya, Apri, cabut. Ya kan? Tuh. Cabut. Mana, Gimana Dok? nih? Gimana, Dok? Gimana? Harusnya dia kalau misalnya gue kasih tugas kayak gitu, dia harus profesional dong. Malah Ya, ngambek-ngambek. lu salah juga sih. ya lo juga harusnya profesional sih, Dok. Gitu. Lo kan ujung tombaknya, penanggung jawabnya, lo Udah. Lu ketua, Dok. Pokoknya rapat kali ini kelar dan gue nggak mau tahu itu semua harus dijalanin, oke? Aduh, Thank you semua. go slide. Ya, Dok. Oke.
Halo Pri. Hai. Gimana danusannya? Ya gitu-gitu aja sih. Apalagi kalau misalkan masih ngotot ngundang Salon Seven, itu masih jauh banget dari target. Terus yang paling struggle sih di nyari sponsor, apalagi di zaman-zaman pandemi kayak gini kan. Ya udah deh kalau gitu nanti gue coba bantuin cari dana sama sponsor segala macam. Oke, makasih. Udah gitu Pri, sorry ya tadi pas di rapat gue semaunya sendiri. Terus gue kayak cuma ngasih perintah doang, kagak ngasih solusi, kagak ngasih bantuan ke lu dan yang lainnya. Iya, ya santai. Maaf juga ya tiba-tiba live dari meeting kemarin. Di next rapat gue janji bakal introspeksi diri dan gue bakal benerin semuanya. Oke. Sorry ya Pri. Iya, ya santai. Thank you. Iya. Assalamualaikum teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal ngajutin rapat lagi, tapi sebelum itu gue pengen minta maaf terkait rapat kemarin. Gue sadar kalau gue itu terlalu egois, gue mentingin diri sendiri, gue tuh kayak nggak terima saran dari kalian, terus gue pengennya rencana gue aja gitu yang dijalanin tanpa memperdulikan masalah-masalah yang ada di dalam. Jadi ya gue pengen minta maaf sih. Ya Dok, kita maafin lo. Nah di sini kan lo sebagai ketua pelaksana seharusnya lo bersikap sebagai pemimpin. Yang dimana lo sebenarnya ya tadi yang lo bilang lo nggak boleh egois. Lo harus mementingkan, lo juga harus menerima pendapat kita semua. Itu Dok. Iya Do, ini kan acara bareng-bareng, jadi harusnya nggak cuma lo yang boleh nyampein pendapat, tapi semua anggota lo juga. Ya gue setuju sih sama kalau ada masalah gitu, lo ikut bantu juga, jangan main lepas tangan aja. Iya Do, selain itu juga kan ketua lu harusnya bisa semangatin anggota lu biar kerjanya juga lebih giat, nggak melulu soal kemauan lu. Iya. Makasih guys, masukan dan saran dari kalian semua bakal gue serap dan gue lakuin. Yaudah, kita langsung lanjutin rapat kita aja, ngebahas yang kemarin. Oke.